Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Indonesia? Ya, hari ini insya Allah saya akan membahas tentang bagaimana pandemi corona itu di Indonesia sudah sampai di angka sekitar 6 ribuan yang positif, ya. Dan yang meninggal itu hampir 500 sekian ya, 500 sekian. Jadi sebenarnya pada dasarnya kita harus tahu pertama adalah bahwa corona ini disebabkan oleh virus, ya, dan virus ini menyebar dari droplet, yaitu dari bagaimana seorang itu misalnya bersin atau batuk, ya, ataupun dari misalnya dia menyentuh benda yang di situ bekas dari orang memegangnya yang ada coronavirusnya, nah itu bisa berpindah ke orang tersebut. Nah, jadi karena penyebabnya adalah virus dan kita kalau browsing atau kita Google tentang bagaimana gejala-gejalanya ya seperti batuk kering, sesak nafas ya, kemudian demam di awal. Nah, jadi teman-teman ada beberapa orang yang pada saat dia terserang atau dia kena coronavirus, dia menimbulkan gejala demikian. Tapi ada juga orang yang pada saat dia kena virus ini, dia tubuhnya tidak menimbulkan gejala apapun, tapi dia corona positif gitu, COVID positif pada saat dicek. Nah, jadi respon ini muncul ya pada setiap orang itu antara 2 sampai 14 hari. Nah, muncul itu tergantung dari imunitas tiap-tiap orang. Nah, jadi kenapa ada orang yang bergejala, ada orang yang tidak bergejala. Atau keparahannya pun dengan beberapa grade, beda-beda. Nah, jadi itu tergantung dari daya tahan tubuh orang tersebut. Nah, sehingga hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita menjaga daya tahan tubuh kita. Karena kadang virus ini kan nggak kelihatan ya, Nun. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu bahwa orang tersebut bisa saja dia COVID positif tapi tidak bergejala. Nah, sehingga hari ini kalau kita perhatikan jumlah yang sakit semakin banyak, kemudian yang OTG semakin banyak, orang tanpa gejala, sehingga kita sendiri yang harus waspada, kita sendiri yang harus membentengi diri kita, sehingga pada saat kita misalnya pun berjumpa atau kena virusnya ya, jadi kita bisa melawan dengan daya tahan tubuh yang baik. Nah, jadi teman-teman, kadang kita ini nggak tahu nih daya tahan tubuh kita dalam kondisi baik atau enggak ya, dan daya tahan tubuh kita atau saya sebut saja sistem imunitas tubuh itu ada banyak macam ya. Nah, yang kalau secara global kita jabarkan itu sebenarnya kadang bisa sampai ber-SKS ya, satu semesteran tuh tentang imunologi. Nah, hanya kalau kita ringkas ya, imunitas kita tuh terbagi dua teman-teman, imunitas seluler, imunitas humoral. Nah, jadi imunitas atau daya tahan tubuh kita ini anggaplah kita sebut itu Bu Nuni tentara-tentara di dalam tubuh kita ya, atau sel darah putih di dalam tubuh kita. Nah, sel darah putih itu ada apa aja? Nah, banyak sekali teman-teman. Nah, kalau kita uraikan lagi tuh sangat detail tuh ada yang namanya leukosit ya. Leukosit terbagi lagi neutrofil, eosinofil, basofil dan sebagainya. Yang mana mereka ini tugasnya pada saat virus datang, dia menangkap virus itu dan dia melumatnya, memakannya. Jadi dia menjadi garda pertahanan tubuh kita, tentara di dalam tubuh kita dalam melawan apapun benda asing yang masuk. Nah, lalu ada respon dari tubuh kita untuk membuat antinya. Jadi dia seperti sel pengingat bahwa virus ini pernah masuk ke tubuh saya gitu. Nah, itu imunitas humoral, antibody kita sebut itu ya. Nah, jadi antibody ini fungsinya pada saat virus yang sama masuk, tubuh kita menjadi lebih kuat melawannya. Nah, begitu. Nah, sehingga kalau kita lihat dari gambar ini ya, nah gambar ini kan cukup ribet ya kalau kita perhatiin. Nah, hanya kita bisa lihat di sini. Saya kasih contoh. Yang gambar warna kuning ini adalah virusnya. Lalu virus itu datang nih ke tubuh kita. Dia ngasih respon kepada sel yang warnanya biru itu, dia ngasih sinyal tuh, sehingga sel warna biru tuh mau nangkap dia, ya kan? Nah, nanti si virus ini, setiap virus dia selalu menyerang daerah tertentu di tubuh kita, di mana di situ ada nggak istilahnya tuh reseptor dia yang menerima dia. Gitu. Nah, contohnya kalau virus corona itu rata-rata
reseptornya itu ada di saluran pernafasan, ya, yang dimana setiap sel di saluran pernafasan ini punya reseptornya namanya AC2, ya, angiotensin converting enzyme. Nah, sehingga si virusnya bisa nempel di sel, lalu dia mulai masuk ke dalam sel dan merusak sel. Di situ dia berduplikasi atau bereplikasi, memperbanyak diri. Nah, sehingga reaksi dari tubuh kita melawan itu. Nah, jadi tentara dalam tubuh kita itu akhirnya membentuk apa? Membentuk, nah ini contohnya ya. Jadi dia membentuk sel-sel yang warnanya di sini ada warnanya hitam, ya, orange. Nah, sehingga dia memakan si virus tadi atau sel yang sudah diserang virus tadi. Nah sehingga teman-teman, yang mempengaruhi dari daya tahan tubuh kita sehingga bisa sempurna seperti ini banyak hal. Ya, banyak hal. Contohnya dari sisi usia orang tersebut. Jadi kalau biasanya makin tua usianya, daya tahan tubuhnya makin lemah, ya. Kemudian genetik, ya, faktor keturunan. Karena terkadang ada beberapa orang yang punya penyakit autoimun, ya, atau yang memang dia punya daya tahan tubuhnya rendah. Nah, kemudian ada beberapa orang juga yang dia punya penyakit-penyakit tertentu. Misalnya orang-orang yang udah punya penyakit ginjal, hipertensi, diabetes, itu cenderung punya daya tahan tubuh lebih rendah. Nah, atau orang-orang yang punya masalah-masalah di organ-organ perlawanan daya tahan tubuhnya. Misalnya asam lambungnya bermasalah, ya, kulit bermasalah. Kulit ini juga pertahanan tubuh. Kemudian sel-sel yang ada di saluran pernafasan bermasalah. Ada orang yang demikian. Ya, sehingga faktor ekstrinsik atau faktor dari luar dan faktor dari dalam tubuh itu banyak pengaruhnya terhadap daya tahan tubuh. Ada satu produk lagi yang sangat dahsyat saya katakan, ya, ini propolis platinum. Nah, si kecil ini ya, kecil tapi luar biasa. Nih, propolis platinum. Nah, jadi teman-teman, propolis platinum itu isinya ada jadi gini, propolis banyak ya, banyak produksi propolis. Tapi propolis yang terbaik, yang the best, karena saya juga paramedis dan saya mempelajari seluruh propolis yang lain, saya berani katakan ini the best propolis. Jadi ada gold, silver, platinum dan sebagainya, itu the bestnya yang platinum ini. Kenapa demikian? Sebab dia diambil dari hutan tropis yang ada di Brazil. Jadi di Brazil itu lebah-lebah yang terbaik, yang liurnya itu benar-benar adalah obat, ya. Dan itu yang adalah propolis yang platinum. Karena dari lebah terbaik, dari hutan terbaik, pasti dia menghasilkan propolis yang terbaik. Betul. Iya kan? Dan dia tanpa ada pengawetnya, tanpa ada alkoholnya, tanpa pewarna dan perasa. Jadi murni dan tidak ada residunya. Kalau kita teteskan di tisu, ya, itu nggak ada sama sekali residu sisa. Sedangkan propolis lain sering banyak residunya, ampasnya. Kalau ini murni banget, ya. Dan yang terpenting teman-teman, dia punya bioflavonoid namanya dan aterpilin C. Ini penting banget dan ini pun terkandung di madu. Jadi ini kayak honey 5 in 1. Nah, madu ini, ya, bisa di sini kan? Nah, madu dan juga propolis ini dua-duanya punya bioflavonoid. Kenapa penting banget bioflavonoid? Sebab bioflavonoid ini adalah zat aktif yang saya katakan dahsyat banget ya. Sebab gini, ini virus nih. Virus mau nempel, dia butuh reseptor atau zat penerimanya. Jadi tidak semua sel, makanya kalau corona itu ada di kulit, dia nggak menginfeksi kulit. Ya kan? Dia butuh tempat dia nempel gitu. Nah, tempat dia nempel itu adanya di saluran pernafasan dan beberapa di pencernaan. Tempat dia nempel itu di sel yang punya reseptornya, penerimanya, Nun. Jadi dia namanya AC2, ya, angiotensin converting enzyme. Nah, pada saat dia tuh ketemu, dia kayak kunci sama anak kunci. Ketemulah nempel virus sama AC2. Nah, ya, adanya di saluran pernafasan. Nah, sesudah dia jumpa, baru si virus ini bisa masuk ke sel, ngerusak sel. Baru dia berduplikasi, dia manfaatkan inti sel itu untuk dia membelah diri. Nah, jadi proses pas masuk itu, ya, pas dia nempel di AC2, terutama di saluran pernafasan,
Itu bahkan sudah diteliti oleh Universitas Indonesia, kemudian Tarumanegara, dan banyak universitas yang sudah meneliti bahwa bioflavonoid itu langsung ngeblok itu. Pada saat dia nempel, itu ada namanya sel N, itu dia langsung ngeblok itu, Nun. Jadi nggak jadi si virus itu bisa bertemu dengan reseptor itu. Jadi dia langsung seperti menggantikan si reseptor ini, sehingga dia nggak bisa masuk ke dalam sel. Itu bioflavonoid. Jadi bayangkan, sampai nggak bisa berkata-kata. Jadi bayangkan, sampai kalau kita, jadi istilahnya gini, kalau kita mau benar-benar melawan dari awal, ini jadi hal yang wajar. Ya, salam sehat dari saya, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.